Oke, kali ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Besaran sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka serta diikuti dengan satuan dan diikuti oleh satuan. Nah, untuk satuan sendiri itu adalah skala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Nah, di dalam fisika itu besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok sendiri, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan secara perjanjian internasional. Dia berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lain. Nah, untuk jumlah besaran pokok itu ada 7. Yang pertama itu adalah panjang. Panjang ini simbolnya biasa dituliskan dengan L kecil. Satuannya meter, M kecil. Lalu yang kedua ada massa, biasa dituliskan dengan simbolnya M. Satuannya kilogram. Nah, ini bisa dituliskan kg gitu ya. Untuk yang selanjutnya waktu, biasa dituliskan simbolnya T kecil. Satuannya sekon. Lalu ada suhu, simbolnya adalah T besar. Satuannya menggunakan satuan Kelvin, dituliskan K begini. Lanjut yang kelima ada kuat arus, biasa disimbolkan I. Satuannya adalah ampere. Yang keenam ada intensitas cahaya. Nah, ini dituliskan simbolnya IN. Satuannya adalah candela. Dan yang terakhir ada jumlah zat. Nah, jumlah zat ini simbolnya adalah N. Satuannya dituliskan dengan mol. Nah, lalu kita akan mengetahui juga tentang dimensi, di mana dimensi itu adalah cara besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, di mana dimensi ini biasanya dinyatakan dalam huruf besar dan diberi kurung persegi seperti ini. Nah, untuk panjang, dimensi panjang itu adalah L besar. Nah, begini. Lalu untuk massa, dimensinya itu adalah M besar. Untuk waktu, dimensinya adalah T besar. Suhu, dimensinya adalah theta. Untuk kuat arus, dimensinya adalah I. Lalu intensitas cahaya, dimensinya adalah J. Untuk jumlah zat, dimensinya adalah N besar.
Besaran turunan itu dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Jadi dia adalah turunan dari besaran-besaran pokok yang tadi aja ada 7 jumlahnya. Contohnya ada besaran volume. Nah, besaran volume ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuan dari volume itu adalah meter kubik. Nah, maka volume ini rumusnya itu menggunakan besaran pokok dari panjang kali panjang kali panjang. Dimensinya adalah L pangkat 3. Begini. Contoh lain ada massa jenis. Massa jenis, di mana rumus massa jenis itu adalah massa per satuan volume, dengan satuannya yaitu satuannya massa kilogram, untuk volume meter kubik. Maka massa jenis ini mempunyai dimensinya massa itu adalah M besar per dimensi volume tadi adalah L pangkat 3, atau bisa kita tuliskan M kali L pangkat minus 3, begini ya. Pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Membandingkan besaran dengan satuannya. Nah, untuk melakukan pengukuran, maka kita butuh yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur di sini yang pertama untuk alat ukur panjang. Ada beberapa ya. Ada mistar, ada jangka sorong, dan micrometer screw. Lalu untuk massa, alat ukur massa, ada timbangan. Nah, timbangan ini juga macam-macam. Ada timbangan bekas, neraca Ohaus, ada neraca digital, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada alat ukur waktu. Yang sering kita ketahui itu ada jam tangan, jam dinding, lalu ada stopwatch. Nah, ada lagi alat ukur untuk suhu, itu adalah termometer. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil pengukuran dari alat ukur panjang. Untuk menuliskan hasil pengukuran atau biasa kita tulis HP untuk alat ukur panjang, yang pertama kita cari untuk mistar dulu. Nah, untuk mistar ini
Langkah pertamanya yang kita cari adalah NST-nya. NST mistar itu adalah 1 mm. Karena mistar ini satuannya adalah cm, maka 1 mm dirubah menjadi cm, yaitu 0,1. Nah, bagaimana menuliskan hasil pengukurannya? Hasil pengukuran itu tidak ada yang pasti, maka atau mutlak bernilai x0 begitu ya. Tidak ada, maka harus dituliskan dengan menggunakan angka ketelitiannya, di mana angka ketelitiannya itu adalah delta x. Nah, angka ketelitian sendiri, delta x itu adalah setengah dari NST. Nah, untuk NST mistar tadi kita ketahui NST mistar adalah 0,1, berarti 0,5 dikali 0,1 yaitu 0,05 cm. Nah, berarti nanti menuliskan hasil pengukurannya adalah x0 hasil pengukuran plus minus 0,05 cm. Nah, di sini ada contohnya untuk hasil pengukuran kayu di sini. Ini hasil pengukurannya itu adalah 3,7, berarti ini x0-nya adalah 3,7 cm. Berarti bagaimana cara kita menuliskan hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya itu adalah 3,7 plus minus 0,05 cm. Nah, ini untuk penulisan hasil pengukuran dari mistar. Selanjutnya, untuk alat ukur panjang yang kedua yaitu ada jangka sorong. Sama langkah yang kita harus lakukan untuk menuliskan hasil pengukurannya. Yang pertama harus kita cari dulu NST-nya. NST jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Nah, karena jangka sorong ini satuan jangka sorong adalah cm, maka dirubah menjadi cm menjadi 0,01 cm. Untuk menuliskan hasil pengukurannya juga sama. Hasil pengukurannya maka x0 atau hasil pengukuran yang mutlak itu plus minus dengan angka ketelitiannya, di mana angka ketelitiannya adalah setengah dari NST, berarti setengah dikalikan 0,01 yaitu 0,005 cm. Nah, di sini ada contohnya. Yang di atas yang ditunjukkan oleh jangka sorong bagian atas ini adalah skala utama yang terbaca di atas ini, sedangkan yang di bawah itu adalah skala nonius. Nah, untuk perhitungan x0 dari jangka sorong itu adalah skala utama. Skala utamanya kita cari. Skala utama ini adalah skala yang di atas yang ditunjukkan sebelum angka 0 dari skala nonius. Ini utama, ini nonius yang bawah. Sebelum angka 0 di sini ada angka 2,567, 2,7. Berarti di sini skala utamanya adalah 2,7 cm. Lalu untuk skala noniusnya kita cari dari yang di bawah ini, yang garisnya paling lurus dengan skala utama. Yang ini ya. Nah, yang ini garisnya paling lurus dengan skala utama dan dia ditunjukkan oleh skala nonius di nomor 6.
maka skala Noniusnya ini adalah 6. Jangan lupa dikalikan NST-nya 0,01, yaitu 0,06 cm. Nah, untuk hasil pengukurannya itu adalah SU plus SN, jadi skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya 2,7 ditambah skala Noniusnya 0,06, maka hasilnya adalah 2,76 cm. Untuk penulisan hasil pengukurannya HP, maka penulisannya adalah 2,76 plus minus 0,005 cm. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, selanjutnya yaitu alat ukur panjang yang ketiga, ada yang namanya micrometer screw. Nah, ini untuk mengukur diameter. Untuk satuannya berbeda dengan jangka sorong. Tadi jangka sorong satuannya adalah cm, sedangkan micrometer screw ini satuannya nanti adalah milimeter. Nah, untuk menuliskan hasil pengukurannya tahapannya masih sama seperti mistar dan jangka sorong tadi. Yang awal kita harus tahu dulu NST-nya. NST micrometer screw itu adalah 0,01 mm. Jadi ini lebih kecil daripada jangka sorong. Nah, lalu untuk angka ketelitiannya kita bisa menuliskan HP ya, hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya itu adalah X0. X0 itu nilainya nanti ditambah plus minus angka ketelitiannya, di mana angka ketelitiannya ini adalah setengah dari NST. Nah, tadi NST-nya adalah 0,01 mm, berarti dikalikan 0,01 yaitu 0,00005 mm. Nah, di sini ada contoh hasil pengukuran dari micrometer screw. Nah, yang ditunjukkan di sini bagian ini adalah skala utama, dan yang di bagian ini adalah skala Nonius. Nah, untuk perhitungannya sama dengan jangka sorong tadi. Kita cari dulu skala utamanya, mengukur hasil pengukuran. Nah, untuk skala utamanya terlihat di sini yang ditunjukkan sebelum skala Nonius itu adalah angka 6, dan di sini ada kecil berarti 6,5. Maka di sini skala utamanya adalah 6,5 mm. Lalu untuk skala Noniusnya yang ditunjukkan lurus dengan garis tengah yang ada di skala utama. Nah, di sini yang lurus adalah angka 34, ditunjukkan oleh angka 34. Maka bisa kita tuliskan skala Noniusnya 34, jangan lupa dikalikan angka NST-nya 0,01, maka 0,034 hasilnya milimeter. Nah, hasil X0-nya nilai benarnya itu adalah SU skala utama ditambah skala Nonius 6,5 ditambah 0,034, maka hasilnya adalah 6,534 mm. Nah, untuk penulisan hasil pengukurannya HP-nya itu adalah 6,534 plus minus 0,005 mm. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari micrometer screw. Begitu ya. Yang terakhir kita akan bahas tentang angka penting dari materi besaran dan pengukuran.
ada materi terakhir tentang angka penting, di mana angka penting ini adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Karena tadi kita sudah membahas tentang besaran, pengukuran, alat ukurnya, dan bagaimana menuliskan hasil pengukuran, maka kita akan belajar tentang angka penting. Nah, sebelum kita belajar tentang angka penting, kalian perlu mengetahui yang namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini itu adalah bilangan yang sangat besar atau sangat kecil yang diperoleh dari pengukuran. Itu bisa dimudahkan dengan menulis notasi ilmiah. Jadi mempermudah penulisan angka, penulisan angka hasil dari pengukuran tadi. Nah, penulisannya seperti ini: A dikalikan 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan bulat angka 1 sampai 9. Nah, N itu adalah ordenya. Misalkan contoh saya punya 0,007, maka kita bisa menuliskan notasi ilmiahnya yaitu 7 dikalikan 10 pangkat minus 3. 7 ini adalah A dan minus 3 ini adalah ordenya, N-nya. Begitu ya. Nah, lalu untuk angka penting sendiri itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka penting itu dari angka pasti atau AP-nya dan angka taksiran. Nah, untuk syarat-syaratnya angka penting itu ada beberapa. Yang pertama, semua bilangan bulat angka 1 sampai dengan 9 itu adalah angka penting. Jadi contohnya saya punya 123,45, maka bilangan ini memiliki 5 angka penting. Oke, syarat yang kedua yaitu semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 dan mewakili pecahan desimal, maka angka 0 tersebut bukan angka penting. Contoh 0,00000295. Nah, di sini angka pentingnya hanya 3 angka di belakang, paling belakang sendiri, karena 0 yang terletak di depan ini bukanlah angka penting. Ini hanya 3 angka penting saja. Untuk syarat yang ketiga, semua angka 0
yang terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanan angka bukan 0, bukan 0 pada pecahan desimal, maka dia adalah angka penting. Maka adalah angka penting. Nah, contohnya 4000,7105. Nah, maka ini angka 0 yang berada di belakangnya angka bukan 0 itu adalah angka penting. Berarti bilangan ini memiliki 8 angka penting. Itu. Untuk syarat yang keempat, yaitu semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan dari angka bukan 0 dan bukan pecahan desimal, maka bukanlah angka penting. Bukan angka penting. Nah, contoh saya punya 1000 ya. Nah, maka ini 30 ini bukan angka penting, hanya terdiri dari satu angka penting saja. Yang terakhir, angka 0 yang terletak di tengah-tengah angka bukan 0, maka adalah angka penting. Nah, contohnya seperti yang sudah ada di syarat nomor 3 tadi. Contohnya di situ ada 4000,7105. Maka angka 0 yang berada di sini dan di sini itu adalah angka penting. Jadi ini terdiri dari 8 angka penting. Nah, sekian tadi, ini adalah 5 syarat untuk angka penting. Yang terakhir, nanti bagaimana cara kita menggunakan kaidah angka penting pada penjumlahan. Mungkin untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan lain sebagainya, itu kaidah untuk penulisan angka pentingnya akan sama. Di sini akan saya jelaskan satu tentang penjumlahan. Saya punya angka 32,925 ditambah 7,4. Nah, untuk yang atas ini bilangan ini memiliki 5 angka penting, tersusun dari 5 angka penting.
sedangkan yang bawah tersusun dari 2 angka penting. Lalu hasilnya yaitu 5, 13. Nah, hasilnya ini adalah 40,325, di mana hasil penjumlahan ini memiliki angka penting 5. Nah, maka untuk hasil penjumlahan sesuai kaidah angka penting itu kita akan pilih yang paling kecil dari susunannya, dari penyusunnya. Nah, penyusunnya ini kan ada 2, yang atas dan bawah. Yang paling kecil adalah yang ini. Maka hasilnya, hasil yang paling benar, hasil penjumlahan akan sesuai dengan angka penting penyusun yang paling kecil. Nah, karena di sini yang paling kecil adalah 2 angka penting, maka hasil ini tadi tidak boleh dituliskan seperti ini, tapi harus dituliskan menjadi 2 angka penting, yaitu 40. Nah, ini adalah hasil yang sesuai, hasil penjumlahan yang sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, ini seperti ini, kaidah seperti ini berlaku juga untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Jadi untuk hasilnya itu akan mengikuti penyusun yang angka penting dari penyusun yang paling kecil. Begitu. Nah, sudah selesai untuk materi besaran dan pengukuran. Kita akan berjumpa lagi di materi yang lainnya.